Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadillah dari kelas 1B D3 Analis Kesehatan dari kampus Karsa Husada Garut. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari matkul Pancasila tentang nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu sendiri terdiri dari 5 sila, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, dan yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, lalu yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, di sini untuk sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam sila pertama yang dapat saya jelaskan adalah setiap individu atau masyarakat di Indonesia dapat atau bebas untuk memilih agamanya masing-masing. Jadi di Indonesia itu terdapat 6 agama. Yang pertama ada Islam, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Jadi dan setiap individu juga bebas untuk memilih agamanya masing-masing. Lalu tidak adanya unsur paksaan. Jadi kayak Islam ke Kristen gitu, hei kamu Kristen masuk Islam gitu, nggak gitu kan. Jadi nggak ada unsur paksaan ya. Lalu kita juga harus punya rasa toleransi gitu. Jadi kalau Islam kita punya teman yang Kristen pada hari Minggu gitu, kamu kenapa nggak ibadah gitu. Jadi terus kalau yang Kristen ke yang Islam gitu, kamu udah sholat belum gitu. Jadi saling mengingatkan lah, toleransi. Lalu untuk sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dapat saya jelaskan dari sila ini yaitu dimana setiap orang memiliki hak asasi manusianya masing-masing. Jadi dapat tidak membeda-bedakan kasta, ras, agama, dan budaya. Jadi jangan karena orang ini budayanya Betawi jadi kita jadi dicurangi terus karena ini budayanya Sunda jadi dicurangi gitu. Jadi enggak, jadi semuanya di sini adil. Terus dalam sila ini juga menurut saya dengan ini secara resmi Indonesia menghapus sistem perbudakan. Jadi tidak ada budak atau disebut hamba sahaya ya. Jadi semuanya bebas. Lalu untuk sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, untuk sila yang ketiga ini yang dapat saya jelaskan di mana jadi kita tuh harus saling melindungi ras, agama, dan budaya. Jadi supaya tidak terjadi kasus seperti kasus yang dulu, kayak ada suatu negara yang mengambil atau mengklaim budaya dari kita, kayak batik, wayang gitu kan. Batik sama wayang waktu itu pernah diklaim sama negara lain. Nah, jadi tujuan kita itu harus melindungi dan supaya tidak terjadi lagi klaim-klaim dari negara lain terhadap budaya kita. Lalu untuk sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dapat saya jelaskan dalam sila keempat ini yaitu ketika ada suatu perseteruan antara kubu dan kubu gitu. Jadi kita harus menyelesaikannya dalam musyawarah atau jalur tengah gitu, musyawarah. Jadi menurut saya ketika bermusyawarah itu harus ada kedua kubu yang saling berseteru, lalu ada satu kubu yang netral, di mana tidak menyudutkan sudut kiri dan tidak menyudutkan sudut kanan. Dan dalam musyawarah itu juga kita harus menarik kesimpulan di mana tidak merugikan kedua pihak, tidak terlalu menguntungkan juga. Jadi ada resikonya masing-masing. Jadi harus ada jalur tengahnya lah. Lalu untuk sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial. Jadi di sini
mungkin agak sama kalau menurut saya agak sama dengan sila yang kedua, yaitu dimana ketika mengambil kesimpulan tidak membanding-bandingkan dengan kasta yang lain, dengan agama, ras, agama dan budaya dan yang lain gitu misalnya. Karena terus gini, bukan karena dia itu miskin jadi terus kita kaya gitu, jadi kita bayar orang supaya dia dijatuhi hukuman lebih buruk gitu. Terus ada juga orang yang memakai uang untuk memutarbalikkan fakta, jadi seharusnya kayak kasus yang pembegalan. Jadi ada orang yang dibegal, terus yang dibegal itu melawan balik ke yang ngebegal. Terus waktu di persidangan ternyata yang jadi tersangka itu yang dibegal, karena yang dibegal itu melakukan perlawanan kepada sang pembegal. Di situ mungkin sila kelima kurang ada ya, kurang diterapkan, karena mungkin si pembegal memakai uang untuk menyewa lembaga untuk memutarbalikkan fakta. Oke. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan salah-salah kata, karena yang sempurna hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.